عليهم الأوامر واجتناب النواهي, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi jauh-jauhnya larangan Allah SWT. Semoga dan insya Allah dengan takwa Allah hidup kita akan terarah, tidak akan tersesat. Hidup kita akan selalu sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 10 menit mendatang kami ingin mengajak para jemaah sekalian untuk merenungkan kembali, untuk menghayati dan menggali tawaran Allah yang telah ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah menawarkan kepada kita sebagai orang beriman. Tawaran apa ini? Tawaran suatu perdagangan, bisnis perniagaan yang tidak akan menjadikan kita rugi, bahkan perdagangannya akan menjadikan kita selamat dari siksa yang amat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 10 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadullu ala dzikrin tujikum min 'adzabin alim. Tubnu lamsuli tujaduna fi rabbikum anfusikum dzalikum khayrun in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apakah kamu mau tujuh dan suatu perdagangan, suatu pernikahan yang akan menyelamatkan kamu dari kesulitan dari siksa yang pedih? Tubnu lamsuli, yang iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wajib Nabi Rasulullah dan dia bisa kembali maksud dengan harta dan jiwa kalian. Dan seperti yang lebih baik jika kamu sekalian mengerti dan mengetahui. Hari jemaah sekalian, dalam waktu singkat ini kami ingin menggaris bawahi wajib Nabi Rasulullah dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa raga kalian. Hari jemaah sekalian, pada akhir-akhir ini, bahkan pasca pengobroman Amrozi dan kawan-kawan dan seterusnya sampai hari jemaah sekalian, orang awam juga mendengar kata jihad maka akan ngeri dan kesan yang menakutkan. Tapi jelaskan sebenarnya kata jihad itu tidak sedemikian ngerinya. Tapi maksud baiknya jelaskan jika pengertiannya diterapkan dan pengertiannya dimengerti dengan yang sebenarnya dan dengan baik. Sebagai contoh Rasulullah SAW berjihad berdasarkan tuntunan Allah. Waqaf ladzi khalaqakum wa ta'budu innallaha bihi. Waqaf dan berjihad berperanglah di Allah terhadap orang-orang mereka sekalian. Wa ta'budu dan jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak mungkin orang berlebihan. Jelaskan itu jelas. Rasulullah menerapkan wajib sesudah ini dengan tepat. Jika ada orang-orang kafir yang memusuhi kita, maka kita pun terjun ke medan perang. Dan untuk itu pun penelitian dan penerapan implementasinya semacam itu diteruskan oleh para sahabat, para nabi dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama juga waris nabi. Dengan demikian para ulama pun juga mengikuti apa yang dituntut dan dilakukan dan dituntut dan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali terbukti, jangan sekali. Ketika peristiwa di Surabaya rentang antara bulan September Oktober November, Surabaya belum panas situasinya karena para kaum penjajah
Inggris dan Belanda yang menumpang tentara sekutu akan merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rentang beberapa bulan, jemaah sekalian, para penjajah beruang ingin merebut kembali kemerdekaan itu. Dan kemudian jemaah sekalian, pada saat itu para ulama pun sepakat yang dipokok oleh Haji Hasyim Asy'ari dan Fatullah mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad jemaah sekalian dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945. Oleh karena pada saat ini jemaah sekalian, mulai tahun 2015 negara Indonesia menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Jemaah sekalian, Kiai Hasyim Asy'ari mulai jihad, yang di semangati dengan hubul waqal iman, sebuah hubul waqal iman. Jemaah sekalian, cinta tanah air sebagai darul iman, membakar semangat dan patriotisme, membangkitkan semangat dan berdosa para anak-anak Surabaya, para santri, para masyarakat dan semua lini di Surabaya ini tumbuh mereka dengan dijiwai kesucian dan hubul waqal iman dipokori dan dikautkan oleh Bung Tomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menggerakkan untuk menggerakkan arah Surabaya, dan akhirnya jemaah sekalian dengan kesucian itu bisa melawan dan mengalahkan tentara sekutu atau penjajah. Jemaah sekalian, itu namanya benar, tidak salah, karena ada musuh yang jelas di hadapan kita. Tapi jemaah sekalian, pada saat ini jemaah sekalian, tidak ada musuh yang jelas, tidak ada senjata yang dihadap kepada kita jemaah sekalian. Tidak sama dengan zaman dulu jemaah sekalian. Pada saat ini jemaah sekalian, kita dihadapkan dengan tank, dengan motor senjata canggih pada saat itu. Tapi saat ini jemaah sekalian, musuh kita bukan fisik atau senjata semacam, tapi musuh kita jemaah sekalian, kita harus memerangi korupsi, di mana korupsi ini telah menggerogoti, telah melemahkan sendi-sendi berkurnia bangsa Indonesia. Kita harus memerangi yang namanya kemaksiatan. Ada yang namanya judi online karena semar, lagi malam judi online jemaah sekalian. Bahkan korbannya tidak hanya orang dewasa, korbannya termasuk anak-anak dan para pelajar. Ini memprihatinkan jemaah sekalian. Judi online ini sangat masif dan sangat marak dan menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karena jemaah sekalian, kita sebagai generasi muda, mari kita perangi, kita mulai diri kita masing-masing untuk tidak terlibat terpapar dengan judi online, dan kemudian kita doakan, kita dakwahkan, kita juga mengajak kepada saudara-saudara sahabat kita untuk menghindari yang judi online. Dan kemudian jangan prostitusi, meskipun jemaah sekalian namanya dulu sudah dibiarkan dan tempat prostitusi yang lain sudah dibiarkan, tapi sekarang lebih parah jemaah sekalian dengan medsos. Dan dengan medsos jemaah sekalian, anak-anak kecil yang umurnya di bawah 18 tahun, bahkan ada yang umur 10 tahun, 12 tahun sudah terpapar dengan yang namanya prostitusi online. Ini memprihatinkan jemaah sekalian. Oleh karena sudah kita berkewajiban, jihad kita tidak dengan gapur sebagaimana perjuangan kita, tapi dengan jemaah kita jemaah sekalian, kita perangi yang namanya kemaksiatan dengan jemaah kita untuk melawan promosi judi, prostitusi dan sebagainya ada di media sosial. Jemaah sekalian, masih banyak pengaruh budaya negatif yang lainnya yang harus kita perangi. Jemaah sekalian, yang perlu kita entaskan juga kemiskinan, kebodohan yang melanda di tengah masyarakat kita. Harus kita entaskan kemiskinan dan kebodohan jemaah sekalian untuk menghadapi generasi emas tahun 2045 sekalian. Oleh karena jemaah sekalian, tugas kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini tidak lagi kita membuat pada mengangkat senjata,
mengangkat lonceng dan sebagainya. Tapi dengan jari jemaah kita dan desa kita mereka, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi kemaksiatan tersebut. Yang demikian dimaksudkan kita sudah menerapkan jihad yang sebenarnya dalam kekinian. Hadirin jemaah sekalian, Allah SWT, semoga khotbah yang singkat tidak berfaedah dan manfaatnya. Yang paling penting jemaah kita sebagai masyarakat hendaknya menjadi manusia yang bermanfaat terhadap masyarakat serta amanah bagi masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.